wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Usoleha, NPM 5020080, kelas 2B, Prodi PGSD, mata kuliah yaitu belajar dan pembelajaran, dan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Dodik Mulyono, Magister Pendidikan. Baiklah, kali ini saya akan membahas 4 teori belajar. Yang pertama yaitu teori behaviorisme, 2 teori kognitivisme, 3 teori konstruktivisme, dan 4 teori humanisme. Yang pertama, teori behaviorisme. Teori ini berpendapat bahwa perubahan tingkah laku merupakan hasil dari pengalaman yang didapat. Pengukuran menjadi keutamaan dalam teori ini, sebab pengukuran digunakan sebagai tolak ukur untuk perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Belajar merupakan interaksi antara stimulus dan respon. Maka dapat disimpulkan bahwa proses belajar mengajar menekankan pada pemberian stimulus dan respon yang menjadi rutinitas peserta didik. Teori behaviorisme memiliki tujuan yaitu menambahkan pengetahuan dan aktivitas belajar sehingga pengetahuan yang sudah dipelajari peserta didik dapat terungkap kembali. Dan yang kedua yaitu teori kognitivisme. Kurt Lewin berpendapat bahwa seseorang yang sedang belajar dipandang sebagai orang yang secara konstan memberikan informasi baru untuk diinformasikan dengan prinsip yang telah dimiliki, kemudian merevisi prinsip tersebut apabila sudah tidak sesuai dengan informasi yang baru diperoleh. Agar peserta didik mampu melakukan kegiatan belajar, maka ia harus melibatkan diri secara aktif. Pembelajaran ini sangat tepat diterapkan bersama dengan media-media pembelajaran yang konkret untuk melatih peserta didik yang masih belum mampu berpikir abstrak. Maka dapat disimpulkan teori ini lebih mengutamakan proses daripada hasil. Dan yang ketiga yaitu teori konstruktivisme. Teori ini mengatakan bahwa peserta didik yang menerima informasi baru akan selalu memeriksa kebenaran dari informasi tersebut dan merevisi prinsip-prinsip tersebut apabila sudah dianggap tidak dapat digunakan lagi. Hal ini memberikan implikasi bahwa peserta didik harus terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Belajar merupakan proses aktif peserta didik, mengkonstruksi arti, wacana, dialog, pengalaman, fisik, dan mengasimilasi dan menghubungkan pengalaman atau informasi yang dipelajari dengan pengertian yang sudah dimiliki peserta didik sehingga pengetahuannya berkembang. Maka dapat disimpulkan, teori ini selalu mencari kebenaran tentang informasi baru dan merevisi informasi lama jika tidak digunakan lagi. Yang keempat yaitu teori humanisme. Teori humanisme mengutamakan kebebasan peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan atau menemukan suatu konsep belajar dengan caranya masing-masing. Peserta didik berperan sebagai subjek didik dan pendidik berperan sebagai pengarah atau fasilitator. Pembelajaran aliran humanisme meletakkan peserta didik sebagai sentral dalam aktivitas pembelajaran. Pendidikan berperan menjadi fasilitator dengan memberi motivasi dan memfasilitasi peserta didik dalam menemukan pengalaman belajar. Maka dapat disimpulkan bahwa teori ini kebebasan peserta didik dalam memecahkan masalah dan guru hanya memberikan motivasi dan memfasilitasi peserta didik dalam menemukan cara belajarnya masing-masing. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.